Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak, kami mohon maaf nih mengganggu di sela-sela kesibukannya Bapak. Kedatangan kami ke sini berempat dari CGP untuk melakukan tugas aksi nyata modul 3.3 ya. 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, di sini kami ingin rembuk istilahnya dengan Bapak terkait dengan program-program yang kami gagas dan kami koordinir. Kalau dari Tiang, kebetulan program yang digagas atau yang sudah dilaksanakan dan juga ingin disempurnakan itu adalah gelis. Jadi kita sudah berjalan selama 1 tahun programnya, kemudian kemarin sebenarnya kita sudah melakukan refleksi dengan anak-anak dan juga sudah diskusi dengan teman-teman di komunitas Libas. Dari hasil refleksi tersebut bahwa anak-anak menilai secara tidak langsung sebenarnya sudah menilai bahwa keberlangsungan program gelis sudah berlangsung dengan cukup baik, hanya saja mereka menginginkan alokasi waktu yang diperpanjang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 40 menit, dari hasil refleksi kemarin anak-anak meminta agar gelisnya ini diperpanjang. Kemudian juga kemarin kan kita rembuk meminta masukannya mereka untuk biar program gelisnya ini menjadi lebih menarik untuk kalian. Ide atau gagasan kalian seperti apa. Kemudian mereka menginginkan bahwa mereka yang terlibat banyak, mereka yang memandu programnya, dan juga agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan gelis itu ada ice breakingnya, kemudian lebih banyak gamenya. Kemudian mereka juga meminta, ada yang mengusulkan bahwa di akhir kegiatan itu ada tebak-tebakan dalam bahasa Inggris. Itu sih kalau dari gelis. Jadi kemudian hasil refleksi kemarin, kemudian masukan dari anak-anak, kita rembukan dalam komunitas bahwa untuk sesegera mungkin kita akan buatkan program yang memang mewadahi aspirasi atau ide dari anak-anak tersebut. Demikian kalau dari gelis, Pak. Mungkin selanjutnya. Baik, kalau saya mungkin ingin mempresentasikan sedikit tentang kegiatan tentang literasi citra, cinta sastra. Kemarin juga karena kami di tim literasi kebetulan sudah mengundang anak-anak perwakilan dari kelas untuk refleksi. Karena memang kami laksanakan barengan, artinya mereka sekalian merefleksi kegiatan literasi. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Bu Mary tadi. Di citra mereka berharap kegiatan yang jauh lebih variatif, artinya mereka mau bentuknya itu lebih bervariasi sehingga tidak monoton. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta waktu yang lebih banyak, artinya mereka diberikan kesempatan sehingga mereka mendapat kesempatan yang lebih untuk tampil. Kemudian yang berikutnya, mereka juga berharap ada kesempatan adil untuk tampil, artinya bukan anak-anak itu saja. Kemudian yang berikutnya, sama mereka berharap bahwa keberadaan host atau pemandu acara itu ternyata luar biasa posisinya. Mereka berharap bagaimana caranya supaya host atau pemandunya itu lebih menarik dengan memberikan banyak game. Mereka juga meminta bagaimana kalau mereka yang diberikan kesempatan untuk memandu acara, jadi mereka menjadi lebih tidak tegang, katanya mereka, Bu, ya, menjadi lebih tidak tegang sehingga mereka lebih berani untuk maju ke depan untuk mempresentasikan kegiatan literasi saat itu. Kemudian mereka juga berharap, kalau sebenarnya itu refleksi kami lakukan kemarin, mereka juga berharap di akhir kegiatan, di akhir semester itu ada sebentuk penghargaan sehingga mereka semakin terpacu untuk mengikuti kegiatan literasi. Kami juga sudah bertemu dengan teman-teman tim literasi yang bersembilan. Refleksi dari siswa sudah kami presentasikan ke teman-teman di tim literasi, dan kami di tim literasi ini ada beberapa poin kemudian yang kami dapatkan. Yang pertama, supaya kegiatan lebih fokus, kami akan memperkuat program di awal semester depan. Kemudian untuk khusus citra, untuk di citra kami akan mencoba membuat bulan tema. Jadi bulan pertama temanya apa, bulan kedua temanya apa, sehingga kegiatannya lebih fokus dan jelas. Kemudian untuk waktu,
rencananya kami akan minggu pertama fokusnya di materi, minggu berikutnya fokus mereka presentasi. Jadi materinya lebih fokus dengan harapan produk juga akan lebih jelas. Jadi itu yang kami dapatkan dari hasil refleksi dengan siswa dan dengan tim literasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk program P5 Sujatinya, kemarin saya sudah dapat dengan siswa berdiskusi bagaimana refleksi mereka itu. Dari siswa, program ini diharapkan terus lanjut untuk semester kedepannya karena sangat bermanfaat. Di samping mereka dapat belajar buat Banten, melestarikan budaya, juga mereka terapkan di rumah untuk membantu orang tua. Kemudian ada saran dari anak-anak kalau jadwal ini Pak, karena yang kemarin kan itu berlanjut terus P5-nya 3 sekalian sehari, mereka merasa capek. Usul mereka mungkin sekarang hari Kamis P5-nya ini, besoknya ini satu-satu lah tiap hari itu. Nggak berlanjut ketiganya karena mereka bilang capek itu. Kemudian kalau dari rekan guru kemarin juga sudah dapat diskusi. Kalau masukan dari rekan-rekan guru yang itu jadwalnya juga sama seperti siswa. Kemudian masalah biaya, katanya siswa banyak mengeluh karena ini dilaksanakan kan setahun penuh yang waktu ini, sehingga dari segi biaya tiap ini kan mereka ada bawa pucuk, ada tiap jadwal itu udah ada yang dibawa bahannya, sehingga dari segi biaya saran dari teman-teman P5 ini dilaksanakan setiap akan ada kegiatan agama itu, misalnya 3 hari sebelum purnama dari menjahitan sampai metanding itu, sehingga dari segi biaya bisa ditekan sehingga murid tidaklah merasa beban untuk melaksanakan ini. Kemudian dari rekan guru dari segi jadwal, kemudian dari segi biaya, itu saja sih yang disampaikan untuk refleksi berikutnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya CGP terakhir terkait program-program yang disampaikan oleh teman-teman. Untuk saya pribadi, saya lagi mencoba merancang program yang saya pakai kemarin untuk potret Merdeka Belajar ya Pak, yaitu pendekatan ke hatinya. Karena terus terang saya tidak menyangka videonya ternyata tembus 150.000 penonton, ada 200 yang komen, dan ada juga yang DM, baik itu pro yang kontranya. Sehingga yang DM banyakkan yang positif, tapi yang komen banyakkan yang negatif. Jadi itu memicu saya ingin segera misteri ini rencana saya akan coba implementasikan selama 4 bulan berturut-turut. Saya ingin tahu juga efektivitas dari metode praktek B yang saya buat gitu. Jadi nanti teman-teman guru mungkin sudah dapat nonton juga. Artinya saya mencoba mengimplementasikan modul budaya positif yang didapatkan di CGP itu apakah benar bisa efektif dengan karakter siswa kita di sini. Jadi mencoba merubah paradigma dari disiplin berupa hukuman fisik ke disiplin yang positif. Jadi mohon dukungannya, semoga ini bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih Pak. Sudah. Nih. Dari tiang mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu CGP. Jadi apa yang sudah disampaikan terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan, melakukan refleksi, begitu juga ada keinginan mengoptimalkan dari salah satu program KATI yang sudah sebenarnya saya sempat lihat videonya gitu. Jadi dari refleksi yang Bapak Ibu sampaikan bersama anak-anak, jadi kalau digarisbawahi pertama terkait dengan waktu diharapkan lebih panjang. Nah, nanti silakan pada saat penyusunan jadwal, kalau waktu yang dimaksud kegiatan di sekolah itu terkait dengan literasi mungkin terbatas kan itu, sehingga tidak mungkin diperpanjang. Sehingga dalam pelaksananya itulah mungkin bisa digunakan waktu mereka di rumah. Jadi waktu mereka berliterasi di sekolah adalah untuk tampil secara bergantian mungkin, atau siapa yang mendapat kesempatan tentang apa, sehingga mereka merasa di samping waktunya menjadi lebih panjang,
dan kegiatannya bisa menjadi lebih variatif karena memang mereka persiapkan dari rumah dan memang betul-betul bisa terlibat semua lah. Karena tadi ada yang gini bahwa mungkin yang tampil itu saja. Jadi yang pernah sudah saya sampaikan kan ada baiknya mereka diberikan tugas atau kesempatan yang sama dulu semua. Misalnya dalam rangka membuat apa atau kegiatan apa. Hanya nanti yang tampil itu memang mau tidak mau perwakilan di antara mereka. Jadi Bapak Ibu lah mengatur sehingga anak-anak merasa mendapat kesempatan yang sama untuk tampil. Begitu kan terkait dengan waktu, dengan variasinya kegiatan. Nah, kemudian ini ada usulan memang siswa supaya memandu. Itu kan memang saat ini memang mestinya memang siswanya yang aktif. Kita mengarahkan jadi temanya apa, seperti apa kegiatannya, nanti biar mereka belajar walaupun dia tidak tampil menyampaikan apa yang dia buat, tapi dia tampil mengkomunikasikan atau mengkoordinir temannya, itu sudah juga melatih mereka untuk mandiri, untuk berkomunikasi, kan seperti itu. Kemudian untuk Sujati dan juga kegiatan lain mungkin kita rasakan mungkin selama ini karena masalah waktu itu dibagi rata semua, walaupun secara teori itu sepertinya kan tidak salah juga kan, tapi alangkah baiknya memang dikondisikan sebagian mungkin rutin tapi sebagian ada bloknya, jadi diambil di hari-hari tertentu yang eksekusinya misalnya pada ulang tahun sekolah kalau kegiatan pagi, kalau kegiatan misalnya Sujati finalnya pada saat perayaan Hari Raya Saraswati. Walaupun mungkin nanti ada silakan dibagi kegiatannya itu. Ada kegiatan Purnama Film yang juga membutuhkan itu. Tapi nanti pesertanya kan jelas bertambah kan. Kalau sekarang pesertanya adalah kelas 7, kemudian nanti 7 dan 8 jadinya. Pesertanya itu tambah sehingga perlulah memanage jadwal dengan baik. Kalau ide misalnya ada masukan setiap harinya itu biar ada, bagus juga itu mungkin diambil jam-jam terakhir. Kadang-kadang kan mereka sudah tidak konsen lagi belajar di kelas, kan bisa mereka gunakan untuk kelas yang mana, kegiatan proyek apa di hari apa, mungkin kalau bisa begitu. Ini tergantung dengan gini sih personil juga. Karena biasanya kalau dalam 5 kelas dilaksanakan bersamaan, kan langsung pengawasan bisa satu orang sudah mengawasi 5 kelas. Tapi ketika kita jumlah terbatas, kalau setiap hari berbeda kelas, nanti kalau satu orang yang menangani atau berapa orang, mereka harus 5 kali dia memberikan pendampingan yang sama. Gitu. Jadi silakan itu. Ini sebuah diskusi juga dijadikan pertimbangan-pertimbangan. Pada akhirnya nanti kan kita sampaikan ke teman-teman semua seperti apa draft kegiatannya. Silakan Bapak Ibu yang masing-masing mengkoordinir merencanakan kira-kira kalau begini hasil refleksinya berarti tindak lanjutnya seperti apa yang sebaiknya. Walaupun tidak seideal atau sesempurna yang seperti diharapkan kan, tapi paling tidak ada unsur-unsur yang sudah dijadikan masukan itu bisa terakomodir kan dalam kegiatan. Mengenai hati itu sebenarnya saya tertarik dengan yang disampaikan di video ini, tapi saya berpikir bagaimana implementasinya supaya tidak semata-mata itu hanya karena video untuk dokumentasi ikut lomba, tapi dalam pelaksananya kalau itu dilaksanakan akan sangat bagus ketika kita memberikan sanksi yang sifatnya positif terhadap anak-anak yang tidak memberatkan bagi peserta didik, tidak membuat siswa jadi kapok lah istilahnya kan, atau rasa takut yang berlebihan terhadap pihak sekolah, terhadap guru juga. Nah mungkin itu sih yang bisa saya berikan masukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sampaikan, dan ke depan mari kita rencanakan bersama
untuk perbaikan program yang sudah kita laksanakan atau memungkinkan program-program baru. So, kemarin ketika kita diskusi di dalam satu kesempatan dengan sekolah lain juga terkait penggunaan HP juga perlu kita evaluasi, dan tadi juga masukan dari orang tua kan. Jadi masukan-masukan itu kita dengarkan, kita evaluasi kegiatan selanjutnya. Saya sempat tadi dengan Pak Putu menyampaikan mana ya mengoptimalkan HP itu, saya ada program yang saya akronimkan HAPSARI. HP sebagai sumber belajar setiap hari. Itu nanti bagaimana atau akronim yang lain oke lah, silakan. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan HP sebagai sumber belajar dalam literasi juga. Maksud saya literasi. Karena begini, kalau literasi menggunakan sumber belajar buku, sekarang buku itu kadang-kadang untuk pinjam mereka juga selama ini juga tidak banyak yang meminjam. Kemudian mereka membaca buku, jangankan mereka, kita saja kan tidak banyak di antara kita yang banyak waktu untuk membaca buku. Nah, bagaimana karena HP sekarang menjadi juga merupakan salah satu sumber belajar, bagaimana kita mengoptimalkan? Kan kemarin atau setiap kesempatan kita menyampaikan pembelajaran berbasis IT. Nah, IT yang dimaksud yang dekat dengan siswa sekarang adalah HP gitu. Kalau laptop tidak banyak yang punya, komputer juga. HP itu kita bagaimana mengoptimalkan itu? Nah, dengan kegiatan itu kita rancang bersama seperti apa implementasinya. Ini kan baru gagasan itu. Jadi mungkin setiap guru mapel bisa itu gini. Jadi misalnya untuk pembelajaran apapun itu, jadi HP yang mereka punya, coba cari tentang apa misalnya. Kemudian dia menyampaikan apa yang mereka baca di HP, di HP-nya sendiri. Kan dia berliterasi juga menyampaikan. Tidak usah yang susah-susah, boleh cerita, boleh informasi. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang program B5 Sugati yang sedang jalan ini. Sebagai bahan evaluasi akan nanti perlu dilanjutkan atau tidak, kita perlu mendiskusikan atau mungkin dari keterlaksanaannya yang sudah, dari segi jadwalnya, kemudian dari segi manfaatnya. Bella, Bapak Ibu kita lanjutkan. Mungkin dari seperti Pak Nyoman bisa menyampaikan bagaimana evaluasi yang sudah berjalan dan yang akan dilanjutkan. Terima kasih. Sebelum saya perkenalkan evaluasi khusus pembelajaran baik, jadi program B5 ini untuk selama ini kan sudah berjalan dengan baik, jadi sangat bermanfaat bagi siswa. Jadi memang perlu dilanjutkan karena kita menggunakan proyek sejati ini setiap kegiatan kami, film dan hari-hari lainnya. Jadi saya proyek ini memang terus dilanjutkan, cuma waktunya itu yang harus kita jadwalnya itu harus dipersiapkan atau yang dibagi dengan proyek. Ya, dari koordinator kan dari segi pelaksanaannya sudah baik, dan juga dari segi hasil nanti perlu dievaluasi dari teman-teman ANP untuk kemudian yang selanjutnya, sehingga nanti agar anak-anak tidak lah merasa terbebani untuk menjalani proyek ini. Biar mereka pembelajarannya, kemudian prakteknya biar dilakukan dengan ini dari teman-teman ada ide. untuk program kita melihat manfaat dari
saya tentunya biar hari jalan pelajaran ini jadwalnya itu harus disesuaikan. Jadi kalau saya untuk sistem blok itu mungkin tidak tepat di sini, tapi sistem waktu tantangan. Contohnya saat dalam lagi kami dulu di sini dan waktu itu kan bisa si jadi tidak dua 4 bulan atau 2 bulan sekali. Ini mungkin beda yang akan kita Ya, makasih teman-teman. Itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin masih booster. Berarti kita menurut Pak Nyoman, idenya Pak Nyoman nanti pada saat ada acara Natal itu ada di pelaksanaan. Mungkin dari teman yang lain ada itu. Ada. itu saya sama dengan Pak. Ini juga terkait dengan pembiayaan. Banyak program saya dapat jadi seberapa dengan kita itu dimanfaatkan oleh program saya tidak ada ya sudah walaupun sudah dulu saya ambil kan perlu biaya sedikit makanya setiap mau ada kegiatan atau dimanfaatkan harus kita Hari itu ya. Hari itu sih tidak sehingga tidak jenuh ya biaya bisa dimaksir tidak tepat tepat itu pilihan saya. tidak disediakan karena tadi juga saya dapat berdiskusi dengan anak-anak dapat mereka melalakan karena memikirkan anak-anak sini kita biar ada jeda misalnya ada kataman berapa kita sebelum baca kataman kan dari menjajakan kan ya 2 hari sebelumnya yang dilakukan kan mungkin nanti di awal kan ada bukan di awal samaan itu di awal perkenalan gitu kan itu di awal ya kalau sudah mulai masuk prakteknya habis seperti itu aja Sesuaikan di awal-awal dia akan itu kan pengenalan materi dulu. saya ada persamaan menurut Bu Asta gimana waktu Tadi yang karena waktu ini juga saya penanganannya pas itu mereka merasa karena mereka harus karena terus ya kalau kan di sini sebenarnya ada kegiatan mandi di waktu harusnya mereka itu berani dan mereka dapat hanya sekali. dari dasar kita hanya siswa juga kan beberapa kita bisa dijadikan sebagai masalah karena kita kan tidak mungkin masyarakat tetapi itu dasar ilmu kan ada matang jadinya mungkin dari pendengar ada pendengar Saya ya pendapat dari teman-teman karena banyak siswa yang menghadapi kebiayaan karena kegiatan kelima ini hampir kan lebaran ini mandi jadi ini kan yang mengeluarkan uang untuk pembiayaan kan ada yang 10.000 uang satunya ada yang 10.000 tidak semua kan 10.000 ini tidak siswa adalah pembiayaan karena jadwal yang kepada berarti keluhan siswa bersama ya Bu Nida ada kalau dari saya banyak siswa yang karena ini mau nonton yang hampir setiap minggu dan anak-anak merasa jenuh tapi mereka merasanya juga mereka juga dibebani dengan biaya kan sedangkan mereka kan cuma dapat bekal jauh itu mereka minta lebih lagi ke orang tuanya jadi anak-anak merasa benar seperti kata yang lain itu sekali jadi sekarang ya gunakan hal itu
Ya, dari yang sudah menyampaikan, berarti kita nanti fokusnya ke bagian ya, ke evaluasi. Dan nanti jadwalnya bisa diatur, kita bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih tidak membebani siswa. Dan itu juga senang. Kan program sudah sebenarnya dilaksanakan pada saat belum H-2 atau Karena lagi juga kalau tidak ada pacar itu, kan mobile sih ada tinggal seperti sampean. ada memang kita pertama kali kita juga menjalani kan dari konservasi kreatif pelaksanaan kita bisa observasi sehingga nanti untuk kita bisa lebih baik dia. Berarti nanti kita fokus dengan jadwal kita diskusikan bagaimana jadwalnya biar enak sesuai dan kita juga dan di orang tua juga kan orang tua kan juga pasti merasa terbantu. Ada lagi? Selain itu ada lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki lagi yang memaksimalkan hasil. Tapi dari segi manfaat kan memang sudah sangat bermanfaat ya Mbak. Kita evaluasi dari sisi lagi. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan ini siswa dan siswa merasa